Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sampurasun. Lagi dengan saya di Satria Alam Channel. Kali ini saya sedang bersama Kang Raden Asep Jamu dari Keraton Sumedang Larang. Dan di hari ini saya sedang berada di salah satu makomnya, makom yang kisab untuk menanyakan tentang cikal bakalnya yang kisab dan pakai haji. Menurut versi dari Akang selaku juru warta Mas dari Keraton Sumedang Larang. Punten Akang, saya mau tanya, sebenarnya itu ya kita bahas dulu tentang Eyang Rangga Haji ya. Nah, Eyang Rangga Haji itu apa kaitannya dengan keraton atau kerajaan Sumedang Larang menurut versi Akang? Assalamualaikum, Sampurasun. Berkaitan dengan Eyang Rangga Haji, beliau adalah anak dari Raden Solih, pangeran santri yang kita kenal. Iya. Setelah kita hari ini di Maulana Kisab, beliau adalah seorang guru agama yang sangat luar biasa dari Banten. Karena kalau dulu itu kebiasaan bahwa seorang pemimpin itu anaknya dititip di sahabat-sahabatnya yang bisa dipercaya. Artinya bahwa beliau ini, Eyang Maulana Kisab ini adalah sahabat dari Raden Solih itu sendiri atau pangeran santri itu sendiri. Terbukti beliau mengajar di Banten. Jadi Eyang santri mengajar di Banten, sementara anak-anak beliau itu dididik oleh Eyang Kisab atau Eyang Maulana Kisab. Nah, ini catatannya ada di Babat Carios Sumedang Larang juga ada, bahwa Eyang santri itu pernah menjadi guru di Banten juga banyak patilasan. Dulu ketika saya ke kakak saya di Banten itu Bagus Nasruddin, atau lebih dikenal Entus Jempol, kakak Entus Jempol, itu beliau menyatakan bahwa di sini juga banyak patilasan Eyang santri. Dan tentunya di Sumedang juga ada banyak patilasan para mahaguru agama, mahaguru spiritual itu dari Banten dan dari Cirebon. Iya. Nah, kalau beliau ini, Eyang Maulana Kisab ini adalah beliau seorang alim ulama yang dari Banten yang khusus untuk mengejar anak-anak Eyang santri, yaitu diantaranya Eyang Prabu Gisan Ulun, Eyang Rangga Haji, yang dalam santuan yang ada di sini itu, atau Eyang Jaladustan atau Eyang Demang Watang Walaku. Ada juga santuan Wirakusuma, santuan Cikuru, dan santuan Awiluar. Iya. Jadi beliaulah yang mendidik putra-putra dari Eyang santri. Sama seperti para pangeran dari Banten itu, diantaranya dididik juga oleh pangeran santri. Jadi tukar untuk mengajar. Tapi kebetulan beliau ini wafat di Sumedang ya, di sini tepatnya di Cibulu, desa Cibulu ya, desa Cibulu, Ujung Jaya, Kecamatan Ujung Jaya. Kalau Eyang Rangga Haji berkaitan dengan Sumedang Larang ya jelas, beliau adalah anak dari pangeran santri, sekaligus adik dari Pangeran Akawijaya atau Prabu Gesan Ulun. Beliau sama-sama mengajarkan, sama-sama ya, ketika itu Sumedang itu Kepulung Agung mewarisi negara federasi yang namanya Pajajaran. Itu kan dari 46 wilayah itu 44-nya itu dengan dijamin oleh para Kanda Galante itu harus ulun kumaula ke Sumedang Larang. Gitu karena berdasarkan dari maklumat
Nalendra Aji ketika itu di Balai Mangentur itu Nalendra Aji Pajajaran sendiri nyata. Kalau kata orang Sunda mah Eyang Prabu Seda Eyang Prabu Nusia Mulia Surya Kancana. Nah, beliau bermaklumat bahwa di antara negara yang kalau Pajajaran itu kan coraknya federasi. Iya. Makanya di dalam Pajajaran itu, di dalam suksesi kepemimpinan di Pajajaran itu ada dua mekanisme suksesi kepemimpinan. Yang satu adalah DNA sendiri, putra mahkota, anak dari raja. Yang keduanya adalah negara federasi atau negara bawahan yang dimungkinkan untuk bisa memikul beban amanat dari maklumat atau dari undang-undang Pajajaran itu sendiri. Bagaimana harus melaksanakan tata kelolanya itu yang sesuai dengan tentu undang-undang Pajajaran itu sendiri. Nah, Sumedang dipilih untuk menjadi daerah yang kena takdir ya untuk memikul beban berat. Kabudak Pajajaran itu memikul berat amat kepada Tuhan. Maka ya artinya Prabu Gesan Ulun dan tentu para petinggi Sumedang Larang harus memantaskan diri dengan dibantu oleh para ini sepuh, para petinggi-petinggi Pajajaran yang tentunya disebut Kandagalante ya. Kandagalante itu ad hoc, bukan jabatan. Kandagalante itu siapapun yang diberi tugas untuk mengantarkan sebuah amanah atau apapun gitu kan. Ya, dari para Kandagalante itu dari Pandeglang ya, dari Pandeglang. Ketika itu karena kalau Eyang Nusia Mulia Surya Kancana itu ketika sebelum terjadi friksi dengan Banten itu beliau bukan hijrah ya, artinya ada misi gitu untuk bagaimana beliau itu untuk bermukim atau membuat pesanggerahan di area yang dulu bekas Akitir, Kampung Lada di Kampung Lada sampai ke Kartejo. Maka sebenarnya terakhir beliau memerintah itu di daerah Pandeglang gitu. Nah, kayak Burak itu dari situ. Semua ornamen Pajajaran ditarik ke Sumedang itu lewat pantai selatan tentunya ke Garut, dari Garut dari pantai selatan ke Garut ada pemerintahan darurat dulu di Kertarahayu, di Limbangan, baru disebedangkan. Nah, berkaitan ini Akang, maaf ya saya potong. Kenapa kok Eyang Kisab itu mengajarkan sebuah ilmu agama tentunya ya, selain juga ilmu agama mungkin ada kanuragan atau lain dan sebagainya. Kenapa harus di sini? Ya, ini kan wilayah, artinya beliau awalnya mungkin menjadi guru agama ya untuk mengajarkan Rangga Haji muda atau anak-anak dari Eyang santri muda. Iya. Kemudian setelah Kepulung Agung Pajajaran, Sumedang berubah statusnya menjadi Kanalendraan. Jadi artinya dari negara Pajal Pajajaran menjadi pewaris Pajajaran, pewaris value Pajajaran itu kan berat. Maka akhirnya beliau mungkin saja menjadi penasehat utama, menjadi orang yang paling dipercaya oleh Eyang Rangga Haji untuk bisa membantu tata kelola pemerintahan di seputar daerah keranggaan Eyang Rangga Haji. Nah, di wilayah ini terbentang sampai kemana mungkin kalau posisi, artinya dulu itu kan dari Nalendra langsung ke Demang gitu kan. Kalau sekarang 100 tahun terakhir itu Demang itu adalah wakil bupati, wakil dalem, namanya Demang. Kalau dulu setingkat gubernur, Karanggaan gitu. Rangga itu gubernur, Rangga Gempo, Rangga. Kalau bupati itu nama asli sendiri Eyang Rangga Haji itu siapa? Iya, mungkin hari ini belum ada catatan. Kalau Eyang Prabu Gesan Ulun kan Angkawijaya. Tapi Eyang Rangga Haji, Demang Rangga Haji ini sendiri
apakah itu nama, apakah itu, tapi yang dikenal oleh masyarakat dan catatan-catatan yang ada adalah beliau anak dari, tidak dijelaskan nama aslinya siapa. Oh. Tapi beliau kalau jelas itu yang namanya Demang Rangga Haji itu adalah jabatan. Rangga itu setingkat gubernur. Demang juga setingkat gubernur ketika itu, gitu kan. Karena langsung ke Nalendra, langsung di bawah nanti ada Santowan, ada Nalendra Haji, Prabu Gesan Ulun, kemudian ada adiknya menjadi para Demang, di mana-mana Demang Watang Walaku, Demang ini, Demang ini, Demang ini. Gitu. Dan ada juga Adipati nanti, Adipati Karawang, Adipati apa? Ya nanti dibagi lagi ada beberapa Adipati dan ada Demang dan Santowan. Nah itu jelas kemungkinan yang Kisab ini adalah seorang tokoh yang mendampingi Eyang Rangga Haji untuk bagaimana bisa menata kelola pemerintahan di wilayah ini di bawah Panji Kebesaran Sumedang Larang. Iya. Ya. Oh iya. Ada satu hal yang membuat saya menarik. Mungkin ini di luar dengan apa yang saya tanyakan terkait dengan Eyang Rangga Haji atau dengan yang Kisab. Yang saya tertarik itu dengan adanya bendungan di dekat dengan makomnya istirahatan terakhir dari Eyang Kisab. Iya. Itu apakah ada dari uganya atau gimana, Kang? Ya kalau yang disebut uga itu kan sebuah pemikiran visioner ke depan dari seorang waskita, seorang ahli ilmu gitu kan, yang tentu dalam konteks membaca alam membaca zaman, maka beliau ini mengkaji ke depan itu, andaikan begini begitu dan segala macamnya, itu idealnya seperti ini seperti itu dan segala macam. Akhirnya mudah-mudahan ketika beliau itu tidak cukup umur untuk mengejawantahkan pemikirannya, beliau berisyarat kepada generasi selanjutnya bahwa nanti di sini akan begini. Sebetulnya itu kata perintah, kode keras perintah bahwa pintarlah atau berusahalah wahai anak cucuku supaya Anda bisa membuktikan apa yang karena kami dari kearifan punya detail tata ruang yang tentu bagaimana setelah ya para waskita itu kan rajin melakukan lelaku spiritual, dari bisik-bisik, dari kata kalau orang ini bisiknya itu atau kerteg hatenya, kerteg pikirnya, sudurnya itu berfungsi untuk bagaimana menyerap tentunya sebaik-baiknya ilmu, sebaik-baiknya pemikiran untuk melahirkan cipta karya dan karsa gitu, sehingga bisa memvisualkan ke depan itu akan seperti apa. Maka kalau kita mengenalnya hari ini adalah uga gitu, dan termasuk Sangiang, bukan Sangiang gitu, bagian dari uga proses kita. Besok lusa bakal Sumedang bakal menjadi water city, Sumedang bakal menjadi kota cai, orang Sumedang bakal bisa lelayaran di luhur gunung. Kalau sekarang itu terbukti ada bakal yang sudah jadi dan tentu yang masih diproses. Ada Berembenget, ada Dharma Raja Swer, ini masih diproses. Ada Jati Gede, ada Kaledok Swer, ada Rengrang, ada yang sudah jadi itu diresmikan itu kan, ada Sudarwarna gitu kan. Dan di sini kita berdiri di depan bendungan Sangiang, disebutnya bendungan Cipanas Sangiang. Nah itu jadi artinya kalau pembahasan uga itu kan kita tidak bisa tidak bisa saklek begini begitu, tapi yang jelas leluhur kita itu sudah memprediksi lewat pemikirannya bahwa ke depan itu bakal sepertinya akan menjadi sesuatu yang baik bagi generasi selanjutnya. Kalau seandainya di sini nanti ada bendungan, ini otomatis akan menanggulangi kekeringan, menjadi cadangan air minum dan segala macamnya gitu. Tentu leluhur kita itu kan artinya sangat visioner ketika bisa menciptakan uga. Nah, kita juga ditantang untuk bagaimana hari ini kita bisa mewujudkan uga tersebut menjadi kenyataan, tentunya dengan ilmu pengetahuan.
Dan kita juga setelah bisa menyelesaikan satu item, satu fase dari fase apa yang sudah dinubuatkan, diugahkan oleh leluhur kita, maka kita juga harus melakukan tindakan-tindakan untuk bagaimana kita bisa berbuat seperti leluhur kita. Iya. Kalaupun tidak terlaksana, tidak tersampaikan apa, kita tidak cukup umur untuk melaksanakannya, maka kita akan membuat uga untuk generasi selanjutnya. Nanti kalau misalkan anak-anakku nanti mah di sini akan begini begitu, nanti mah di sini akan begini begitu, Andalah yang akan menyelesaikannya, tentunya dengan ilmu pengetahuan. Iya. Nah, itu. Ya udah, berarti mungkin cukup untuk membuka pintu kesadaran lagi bahwa di sini, di tempat ini ada salah satu tokoh, seorang ulama yang menyebarkan agama Islam dan yang memberikan suatu ilmu tentang kerohanian, suatu ilmu tentang kanuragan dan lain sebagainya, yang saat ini ada di salah satu desa Cibuluh, desa Cibuluh, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Nah, di sini ada salah satu makam para ulama, yaitu Eyang Kisab, salah satu guru besar, guru Rangga Haji ya. Nah, dan tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwa Rangga Haji itu adalah salah satu putra dari Pangeran Santri, adik kandungnya Pangeran Angkawijaya atau Prabu Gesan Ulun. Semoga dengan adanya suatu tempat peninggalan dari leluhur-leluhur kita yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, mungkin apa yang telah disampaikan saat ini semoga menjadi suatu keberkahan. Amin. Suatu keberkahan untuk kita semua. Jadi suatu titik kesadaran untuk lebih mencintai lagi dengan apa yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Mungkin segitu Akang. Terima kasih, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Jangan lupa subscribe wargi-wargi yang nonton di channel Satria Alam Official. Jangan lupa like, komen, dan sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum.